Stop ngikuti bandar. Ada pertanyaan yang masuk kepada saya dan ini pertanyaan ini terus diulang-ulang ya, bahkan kalau saya hitung mungkin sebulan sekali ada pertanyaan seperti ini. Mas, bagaimana jika saya sibuk ya? Jadi siang hari saya ngantor atau siang hari saya dagang, saya bisnis dan nggak sempat lihat market tiap hari. Apa yang harus saya lakukan supaya saya tetap bisa berinvestasi saham? Ya sudah, jawabannya ya sudah, nggak usah lihat market tiap hari. Kalau Anda percaya bahwa market itu digerakkan bandar, ya sudah, stop ngikuti bandar gitu. Nggak usah ngelihat bandar setiap hari. Ya itu jawabannya ya. Tapi habis itu ada pertanyaan lagi, Mas, kalau saya nggak bisa ngikuti bandar atau nggak bisa lihat market tiap hari, nanti gimana kalau bandar distribusi barang? Terus harga sahamnya turun, saya jadi kehilangan uang dong gitu. Nah, ini akan saya tunjukkan kepada Anda ya, bagaimana sih pergerakan IHSG selama 10 tahun terakhir. Nah, ini adalah IHSG selama 10 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai sekarang. Di sini saya hanya menarik satu garis saja dan garis ini menunjukkan kenaikan. Memang di dalam kenaikan IHSG ini nggak selamanya berjalan mulus alias berjalan naik terus. Ada kalanya di waktu-waktu tertentu IHSG mengalami penurunan. Nah, sekarang dari gambar ini bisa disimpulkan sebenarnya Anda mau memilih yang mana gitu. Apakah Anda memilih satu garis ini saja yang dimana dalam jangka panjang ini IHSG akan selalu naik, atau Anda memilih mengikuti pergerakan setiap harinya, setiap bulannya katakanlah ya. Saat IHSG naik ya Anda beli, saat IHSG turun ya Anda jual gitu kan. Kalau mungkin bagi Anda yang percaya bahwa IHSG digerakkan oleh bandar ya, saat bandar akumulasi Anda beli, saat bandar distribusi Anda jual. Kemudian bandar akumulasi lagi Anda beli, bandar distribusi Anda jual. Bandar akumulasi Anda beli lagi, bandar distribusi Anda jual, dan seterusnya gitu. Ya kalau misalkan Anda bisa ngikutin pergerakan seperti ini tiap harinya, ya ngikuti nggak apa-apa gitu. Tapi bagi Anda yang siang hari ngantor, yang siang hari bisnis, yang siang hari dagang, ya nggak sempet gitu ya, nggak sempet ngikutin ini. Saya pun juga nggak sempet. Saya setiap hari ya siang hari itu biasanya saya mengerjakan bisnis saya yang lain. Ya jadi saya punya bisnis, saya punya dagangan ya, saya punya dagangan. Jadi siang hari saya biasanya ngurusi yang namanya supplier lah, yang namanya pemesanan dari konsumen lah, yang namanya pembayaran lah. Itu yang saya lakukan setiap harinya di siang harinya ya. Setiap hari di siang hari saya sibuk. Jadi saya juga nggak sempet ngeliatin market tiap hari gitu. Ya, saya nggak sempet. Apalagi kalau saya disuruh ngikutin bandar setiap hari, ya nggak sempet gitu. Konsumen saya bisa hilang nanti ya. Nanti ada konsumen datang ke tempat saya, Mas Eros, saya mau beli barang ini nih. Berapa harganya gitu. Kemudian saya jawab, oh tunggu dulu mas. Ya, bandar sekarang baru distribusi barang. Saya harus jual saham dulu. Ya lari konsumen saya gitu kan. Pertanyaan saya mau mentingin mana? Mentingin konsumen atau mentingin bandar? Ya konsumen saya lah saya pentingin. Ya karena konsumen saya yang memberikan uang ke saya gitu kan, bukan bandar gitu. Nah makanya saya nggak memilih untuk ngikuti bandar. Ya saya memilihnya ya ini, saya lihat dalam jangka panjang IHSG selalu naik. Dan memang di dalam perjalanan kenaikan IHSG akan ada fase-fase saat ya IHSG turun, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya gitu. Ya jadi di sini ya teman-teman pilih. Teman-teman mau ngikuti pergerakan setiap hari, ngikuti bandar setiap hari, atau teman-teman pilih lebih santai, ya lebih santai, beli sekali toh ujung-ujungnya juga akan naik. Nah ada pertanyaan lagi, Mas, zaman sekarang ini nggak ada itu hubungan antara ekonomi dengan IHSG. Saya katakan ya, itu tidak benar. Kenapa IHSG ini selalu naik? Karena perekonomian tumbuh. Tapi permasalahannya mas, faktanya mas, IHSG tumbuh karena ada duit masuk. Memang betul IHSG selalu naik dalam jangka panjang karena ada dana masuk ke bursa. Dan dana yang masuk ke bursa itu ya datangnya dari ekonomi yang tumbuh. Ya, ini saya ilustrasikan ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya.
Kenapa IHSG selalu naik dalam jangka panjang selama perekonomian tumbuh? Jadi ini kurang nih satu kalimat, selama perekonomian tumbuh. Ya. Kita lihat, karena ada dana masuk ke bursa, ya. Kemudian siapa yang memasukkan dana ke bursa? Jawabannya ya investor retail kita ini dan juga bandar gitu kan. Ya teman-teman jawabnya seperti itu kan. Ada investor retail, ada bandar. Nah kemudian siapakah bandar atau kita sebut sebagai market maker ya. Orang yang bisa mengendalikan harga. Ya orang yang bisa menggerakkan harga seperti itu. Ada dua, individu yang memiliki banyak pengikut. Atau yang kedua institusi yang mengelola dana besar. Nah ini yang biasanya kita sebut dengan bandar gitu kan. Individu ini punya banyak pengikut, punya banyak follower. Suluh beli saham ini, semua ikut beli, harga sahamnya naik gitu kan. Kemudian si bandarnya yang awal tadi tinggal jual di harga tinggi, untunglah dia gitu. Atau institusi yang mengelola dana besar, dia punya dana jumbo ya, dana ratusan miliar, dana triliunan, dia tinggal beli salah satu saham pasti harganya naik. Kira-kira seperti itu kan. Nah selanjutnya, institusi itu apa saja? Nah kalau kita bicara mengenai individu ya berarti kita bisa jadi salah satu pengikut bandar gitu kan. Kita jadi bisa salah satu yang mengikuti bandar yang menggerakkan harga saham. Nah sekarang kita bicara mengenai institusi. Nah siapakah institusi itu? Ya antara lain asuransi, BPJS, ya reksadana, Dapen, aset manajemen, private equity dan sebagainya. Artinya artinya institusi ini dia memang mengelola dana yang besar. Nah pertanyaannya, institusi ini dapat dana dari mana sih? Ya dana dari masyarakat itu sendiri gitu. Ya, jadi di sini kelihatan ya, dana-dana dari bandar ini ya dari masyarakat gitu. Jadi kalau perekonomian tumbuh ya, orang-orang bisa kerja, bisnisnya jalan, ya bisnis bagus. Artinya orang-orang punya duit. Kemudian orang-orang punya duit, selanjutnya ngapain? Selanjutnya nabung ya, dia buka asuransi, dia buka reksadana, ya dia investasi di perusahaan private equity dan sebagainya. Dan ketika ekonomi resesi, artinya apa? Artinya ya masyarakat ini narik duit gitu. Dia akan narik duit, dia akan ngeklaim asuransinya, dia akan ngeklaim reksadananya, dia akan dari BPJS karena kita di PHK akhirnya BPJS Ketenagakerjaan mau gak mau harus bayar duit ke kita gitu. Ya ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya mereka yang memegang dana masyarakat ini dia harus jual sahamnya supaya apa? Ya supaya bisa cair. Nah di situ berarti ada korelasi kan ya. Ketika ekonomi resesi, orang-orang butuh duit nyairin semua dana yang ditempatkan di institusi ini, akhirnya mereka harus jual saham supaya uang cair. Akhirnya membuat market crash, membuat IHSG turun, membuat harga saham turun gitu. Ya jadi ada korelasinya gitu. Kenapa tahun 2020 kemarin IHSG crash ya karena orang-orang narik duit gitu. Jadi saya katakan ya bahwa IHSG ataupun bursa ini adalah produk turunan dari perekonomian. Ya bursa nggak akan bisa naik kalau perekonomian tidak tumbuh. Oke. Pertanyaan selanjutnya kan kira-kira nih saham yang menjadi incaran para investor itu apa selanjutnya ya. Jadi selanjutnya ketika perekonomian bagus, orang-orang punya duit ya, kemudian institusi-institusi yang tadi sudah dapatkan dana dari masyarakat dan akhirnya mereka bisa mengelola duit banyak lagi. Pertanyaan selanjutnya kan saham apa yang menjadi incaran gitu. Nah, saya berikan ilustrasi seperti ini. Jika Anda memiliki uang dan ingin membeli buah apel, apel mana yang ingin Anda beli? Apakah apel bagus atau apel busuk? Ya jawabannya pasti kan apel bagus gitu. Anda nggak mungkin Anda punya duit beli apel busuk. Nggak mungkin gitu. Pasti pengennya beli apel bagus. Tapi memang ada orang-orang yang ingin menipu kita gitu. Di mana dia membungkus apel busuk ini ya. Apel busuk ini dibungkus dengan plastik. Kemudian plastiknya dikasih emas dikit. Kemudian dipromosikan. Ini loh, ini adalah apel emas. Ya, apel emas dan langka. Membuat harganya mahal gitu. Kalau misalkan kita beli apel bagus yang biasa di pasaran itu harganya 30.000. Tapi ada apel busuk dibungkus pakai plastik, dikasih emas sedikit, dipromosikan ini adalah apel emas dan langka.
dijual lah 3 juta gitu per satu bungkusnya. Dan orang-orang berebut nih, orang-orang berebut pengen beli apel busuk ini yang dibungkus seolah-olah menjadi apel emas ini. Membuat harganya ya makin tinggi lagi. Saya dapat nih apel busuk, saya beli harga 3 juta. Cuman saya nggak mau buka, sayang gitu. Ini kan apel emas langka. Ya daripada saya buka, saya jual lagi aja lah 5 juta gitu. Anda beli dari saya apel busuk senilai 5 juta. Nah kemudian Anda juga sayang nih, sudah beli 5 juta dibuka, sayang. Anda jual lagi ke teman Anda. Teman Anda mau beli 10 juta gitu. Nah 10 juta teman Anda yang terakhir beli tadi sudah beli di pucuk kan, dia penasaran kira-kira gimana sih bentuknya apel busuk ini ya. Gimana sih bentuknya apel emas ini ya, harganya mahal banget dan ini langka loh. Akhirnya iseng-iseng lah dibuka itu apel. Dan ternyata isinya apel busuk. Kira-kira apa yang terjadi dengan teman Anda gitu? Ya pasti banting itu apel gitu. Ini ternyata saya ditipu, ini ternyata apel busuk nih dijual 10 juta. Banting aja gitu kan. Ya sudah habis itu. Cerita apel emasnya habis. Tinggal cerita apel busuk yang membuat akhirnya harga apelnya ini turun gitu. Tapi kalau selama di awal tadi Anda sudah membeli apel bagus, ya tetap bagus gitu. Ya, jadi inilah perbedaan antara apel bagus dan apel busuk. Cuman apel busuk harganya bisa lebih mahal lagi daripada apel bagus. Cuman berapa tahan harga apel busuk ini yang dibungkus dengan apel emas ini gitu. Ketika orang-orang sudah mulai sadar bahwa apel emas ini ternyata isinya adalah apel busuk, ya sudah tinggal menunggu jatuhnya saja harga apel ini gitu. Berarti kesimpulannya dalam jangka panjang ya, catatannya di sini ya, dalam jangka panjang mereka tetap akan memilih perusahaan yang memiliki value. Ujung-ujungnya mereka akan tetap pilih perusahaan bagus, perusahaan yang memiliki value. Nah makanya ketika teman-teman memilih untuk menjadikan atau untuk menggunakan metode value investing, berarti Anda harus memiliki time horizon yang panjang. Jadi Anda nggak bisa Anda menggunakan value investing, beli saham hari ini harapannya besok langsung arah. Ya nggak bisa gitu. Memang value investing ini dikhususkan buat teman-teman yang saat ini sibuk gitu ya. Siang hari sibuk ngantor, siang hari bisnis ya, nggak bisa ngelihat market tiap hari ya. Satu-satunya cara ya adalah memilih value investing gitu. Ya tapi kalau Anda pengen cari cuan dari apel busuk ya bisa, tapi harus lihat market tiap hari. Pertanyaannya Anda sanggup nggak gitu. Kalau sanggup ya nggak apa-apa pakai itu. Kalau nggak sanggup ya sudah stop ngikuti bandar-bandaran gitu ya. Ini saya akan berikan salah satu lagi ya contoh saham yang dimana ini selalu naik. Dan ini juga sudah kami bahas di video beberapa waktu yang lalu ya, yaitu saham MYOR, Mayora Indah. Nah, dari tahun 2010 sampai sekarang ya harga sahamnya ini naik terus gitu ya. Dan memang di dalam perjalanannya ada naik turun seperti ini, turun kemudian naik, turun lagi, naik lagi gitu. Tapi dalam jangka panjang ya harganya naik terus gitu. Bahkan kalau teman-teman hitung ya tahun 2010 harga sahamnya masih di 250-an, sekarang sudah 2.600 gitu. Artinya sudah naik 10 kali lipat dalam 10 tahun. Bagus nggak 10 kali lipat dalam 10 tahun? Ya bagus gitu. Bagus banget gitu kan, 1000% dalam 10 tahun ya itu bagus banget. Anda nggak perlu harus ngikutin ini ya, ngikutin market, ngikutin bandar. Bandar lagi distribusi Anda jual, bandar lagi akumulasi Anda ikut beli, capek gitu. Anda cukup beli aja sekali, habis itu ya sudah Anda ngantor lagi, Anda bisnis lagi gitu kan. Terserah mau bandar, mau akumulasi, mau distribusi, terserah. Yang penting yang Anda pegang adalah value-nya. Selama Mayora Indah ini selalu membukukan kinerja bagus, selama kinerjanya setiap tahun naik, ya sudah hold saja gitu, beres gitu. Ya nggak perlu lihat market tiap hari gitu. Inilah menariknya value investing. Kerjaan Anda cuma 3 bulan sekali aja, ketika laporan keuangan terbaru keluar Anda lihat lagi, masih on the track, ya sudah hold saja gitu. Nah, ini adalah Mayora Indah ya. Ya dalam jangka panjang satu garis ini selalu naik. Ya nggak perlu pusing-pusing ikut market akan turun ya, market akan turun tapi kemudian market sedang euforia naik lagi dan sebagainya. Dan menariknya ya kalau misalkan nih Anda pegang perusahaan yang memiliki value seperti ini dan Anda terkadung belinya kemahalan nih di 3.200, apa yang Anda lakukan?
Ya karena ini memiliki value ya sudah hold saja gitu ya. Kalau masih ada ruang untuk averaging down ya lakukan averaging down. Ya cuman nggak usah dijual gitu karena punya value, nanti ujung-ujungnya ya dia akan balik lagi gitu. Nah itulah kalau misalkan kita pegang kepada value perusahaan. Nah berbeda dengan saham satu ini. Ya ini adalah saham busuk ya. Saham yang nggak punya value. Sebenarnya saya saya nggak nyaman kalau saya bilang saham ini nggak bagus, apalagi saya bilang saham busuk gitu ya. Kenapa ya? Karena ada orang-orang yang kerja di perusahaan tersebut gitu. Jadi saya nggak tega. Saya biasanya akan bilang saham ini sudah kemahalan untuk value yang kecil dengan harga yang sudah mahal, ini kemahalan gitu. Tapi sebenarnya maksud saya ini saham busuk gitu ya. Ini berhubung sudah saya tutup ya, jadi saya bisa katakan ya, saya berani katakan bahwa ini adalah saham busuk. Kalau saham busuk ya dalam jangka panjang akan turun gitu. Nggak ada naik-naiknya. Bahkan teman-teman lihat ya ini gapnya alias bolongnya ini gede banget gitu ya. Gede banget ini. Ya busuk gitu. Cuman apakah Anda bisa dapat cuan dari saham busuk seperti ini? Bisa kalau Anda ngikuti bandar gitu kan. Bandar akumulasi ya Anda ikut beli. Tapi bandar mulai distribusi ya Anda jual gitu. Nah, tapi jangan sampai lengah. Kalau Anda lengah, Anda tinggal ngantor nih atau Anda tinggal berbisnis, bandar lagi distribusi, Anda kehilangan kesempatan untuk jual, ya sudah bablas ini, bablas gitu kan. Ya jadi saya tidak menyarankan kalau Anda sibuk luar biasa apalagi kesibukan Anda ya. Anda ngikutin market tiap hari, ngikutin bandar tiap hari, itu enggak saya sarankan. Karena begitu Anda lengah sehari saja, ya sudah 7 hari berturut-turut kena ARB itu. Teman saya yang ngikutin seperti itu, karena teman saya ini masih kerja dan saya tahu kesibukan dia luar biasa, ya sudah dia nyangkut, dia di pucuk gitu kan. 50% hilang dalam waktu hanya 7 minggu. Dalam waktu hanya 7 hari. Pertanyaannya, bisa nggak ini saham yang sudah busuk, yang sudah anjlok tadi, yang orang-orang tahu kalau ini ternyata saham busuk dan sudah dilempar, sudah dijatuhin, bisa naik lagi nggak? Ya nggak tahu gitu. Kalau bandar gak akumulasi lagi, gak naik lagi gitu kan. Gitu. Cuman masalahnya ya kapan gak tahu gitu. Ya, nah ini ya. Ini saham saham busuk ya. Seakan-akan tinggi naiknya, kemudian turun. Ya ini harga sahamnya sudah sampai gocap gitu 50 tidur, kemudian seakan-akan bangun lagi ya, bangun dari kubur. Terus kemudian orang-orang akan mengatakan, "Wah, ini akan kembali ke 1000, ke 2000." Ya karena dia nggak punya value gitu ya, orang-orang tetap nggak percaya gitu ya, akhirnya ya turun lagi sudah gitu. Ya kalau Anda ngikutin market tiap hari ya bisa, pas ini naik Anda ikut beli, ya sebelum turun Anda jual bisa. Tapi kalau Anda sibuk, Anda nggak bisa ngikutin market tiap hari, ya Anda bablas lagi. Kalau Anda beli pucuk di sini ya sekarang bablas lagi uang Anda gitu. Dan kapan balik ke 1000 ya, balik ke 2000, ya kalau selama dia nggak punya value apa-apa ya nggak akan bisa gitu. Oke, ini mengenai saham busuk ya. Dua contoh tadi ya sudah kita jelaskan dengan gamblang. Saya tahun 2020 kemarin saya juga sudah membahas ya beberapa saham yang murah gitu. Ya murah, ini ada AALI ya, waktu itu harganya masih 6.000. Ini ada United Tractor, waktu itu harganya masih 13.000. Ini ada Inco yang harganya masih 2.600-an. Nah, waktu saya review mengenai saham-saham ini, saya juga iseng-iseng tanya ke teman saya yang kerja di bandar gitu ya. Alias teman saya ini kerja di perusahaan reksadana, perusahaannya itu ngelola duit triliunan ya, bisa kita katakan bandar juga dia. Saya tanya, "Mas bro, gimana ini posisi gitu? Apa lagi beli atau lagi jual nih?" Jawaban teman saya, "Masih wait and see bro," gitu. Ya dalam hati ya jelas wait and see lah, nasabah lu pada narikin dana gitu, mana punya lo duit gitu kan buat beli saham, ya nggak ada ya pasti wait and see gitu. Ya artinya apa ya, kita akan menemukan kondisi seperti itu, dan ketika kita yakin bahwa 3 perusahaan ini ya, AALI, United Tractor, Inco ini punya value, ya sudah kita beli saja gitu. Nanti kita yakin nih, nanti kalau si bandar-bandar ini duitnya sudah balik ya, di mana nasabahnya sudah mulai beli premi lagi lah, nyetor duit ke reksadana lagi, si bandar ini punya duit lagi, dia pasti akan pilih saham.
Selanjutnya saham apa yang mereka pilih? Ya pastinya saham-saham yang punya value. Ya dia pasti akan beli AALI, beli United Tractor, beli Inco gitu. Kalau mereka nih bandar-bandar yang nggak beli 3 saham ini, ya berarti dia masih newbie bandarnya ya. Bandarnya baru buka rekening gitu, baru buka perusahaannya gitu. Jadi dia nggak bisa ngelihat value perusahaan. Tapi kalau mereka sudah expert ya, mereka sudah ahli ya pasti mereka akan pilih saham-saham yang punya value gitu. Jadi mereka pun juga dalam memilih saham itu ya nggak pilih-pilih. Ya uang masyarakat gitu ya. Mana mungkin si bandar-bandar ini pengen cari rugi gitu, pengen beli barang yang jelek padahal uangnya itu uang titipan masyarakat semua. Ya pasti nggak mungkin, dia pasti akan pilih saham-saham yang punya value. Memang ada sebagian yang milih saham busuk tadi ya. Dia pengen cari keuntungan jangka pendek supaya langsung didistribusikan, supaya langsung dapat untung gede cepat gitu. Tapi buat mereka yang tujuannya long term ya, tujuannya jangka panjang ya, dia tetap pasti akan memilih perusahaan-perusahaan yang punya value gitu. Apa kesimpulannya nih Mas Eros ya? Ini adalah tips ya, tips buat Anda yang sibuk dan gak sempat lihat market tiap hari, gak bisa ngikutin bandar tiap hari. Ya, yang pertama, selalu pilih perusahaan yang memiliki value alias kinerjanya bagus. Yang kedua, membeli di harga yang murah gitu. Jadi teman-teman tetap harus hitung valuasinya, kira-kira murah atau sudah mahal. Tahun 2020 kemarin United Tractor, perusahaan tambang terbagus bahkan. Saya bilang katakan ini adalah rajanya tambang, hanya dihargai PBV 0,9 kali. Ya siapa yang gak ngelirik kalau bandar-bandar ini punya duit gitu. Ya pasti akan dilirik gitu ya. 13.000 saat itu, wah itu murah banget gitu. Ya, jadi membelinya di harga murah. Ya, jadi yang pertama beli perusahaan yang memiliki value, yang kedua membelinya di harga murah. Jadi teman-teman tetap harus ngitung valuasinya. Dan yang ketiga selanjutnya tidur teman-teman ya, tidur alias nggak usah diliatin tiap hari. Yang penting Anda sudah beli perusahaan yang bagus, membeli di harga murah, selanjutnya ya terserah bandar lah. Bandar mau akumulasi kah, mau distribusi kah, terserah itu. Karena toh ujung-ujungnya nanti mereka akan balik lagi ke perusahaan yang memiliki value. Oke ya, mungkin itu sekilas tips dari kami ya mengenai bagaimana caranya investasi saham jika Anda sibuk. Ya, cukup pegang value perusahaan dan membelinya di harga murah. Selanjutnya ya teman-teman tinggalkan saja market ya, teman-teman bisa ngantor lagi, bisa bisnis lagi dengan tenang ya, karena Anda sudah memilih perusahaan yang memiliki value. Oke ya, mungkin sekilas video kali ini. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda yang lain. Kemudian tuliskan komentar Anda supaya kita bisa berinteraksi. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.